Welcome back. Well, Donald Trump's tariffs are fueling global unrest. Mass protests erupting worldwide with thousands calling on the president to keep. Selamat datang kembali. Kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Donald Trump telah memicu keresahan di seluruh dunia. Protes besar-besaran meletus di berbagai negara, dengan ribuan orang turun ke jalan menuntut agar sang presiden tidak mencampuri urusan demokrasi dan ekonomi global. Bahkan, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat memperkirakan peluang terjadinya resesi global mencapai 60%. Bayangkan jika dalam sekejap, seluruh mata pencaharian Anda lenyap begitu saja. Bukan karena bencana alam seperti banjir atau kebakaran, bukan pula akibat perang atau pandemi yang melanda, melainkan hanya dari satu pengumuman kebijakan baru, entah itu tarif, angka, atau undang-undang yang diberlakukan tiba-tiba. Tidak ada sirene yang berbunyi, tidak ada peringatan sebelumnya, hanya keheningan yang mencekam sebelum semua berubah. Pesanan tiba-tiba mengering, gudang menjadi gelap, dan mesin-mesin di jalur perakitan diam tak bergerak. Lantai pabrik Anda yang dulu sibuk kini terasa seperti kuburan yang sunyi. Inilah kejutan yang mengguncang dunia di awal tahun 2025, ketika Amerika Serikat memberlakukan serangkaian tarif yang luas dan tajam terhadap mitra dagangnya, dengan beberapa tarif mencapai angka 35%. Seluruh rantai pasokan mendadak membeku, industri menahan napas menanti dampak berikutnya. Sementara Washington membangun tembok perlindungan ekonomi, Ottawa justru membuka pintu lebar-lebar. Dalam kekacauan dan ketidakpastian itu, muncul sebuah langkah tak terduga. 7 negara, yang merupakan pusat kekuatan ekonomi dunia, raksasa dalam sumber daya alam, dan pelopor teknologi bersih, tidak tinggal diam. Mereka berbalik mencari alternatif dan menemukan Kanada sebagai mitra baru yang siap bekerja sama. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, jangan lupa tekan tombol suka sebagai bentuk dukungan agar kami dapat mengalahkan algoritma YouTube dan terus memberikan konten yang bermanfaat. Cerita ini dimulai di Jerman, tepatnya di pusat industri otomotif besar di Munich dan Wolfsburg. Para insinyur dan manajer di sana terbangun oleh kabar bahwa tarif sebesar 25% akan dikenakan pada semua kendaraan dan suku cadang mobil yang memasuki Amerika Serikat. Apa yang akan kami lakukan? Tarif 25% pada semua mobil yang tidak diproduksi di Amerika Serikat. Demikian pernyataan resmi pemerintah AS. Sementara untuk mobil yang dibuat di Amerika Serikat, tidak akan dikenakan tarif sama sekali. Mulai dari tarif dasar 2,5% yang selama ini berlaku, kebijakan baru ini menjadi pukulan telak bagi logistik transatlantik yang telah dirancang dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Semua itu hancur dalam hitungan jam. Di Sommer GmbH, sebuah perusahaan manufaktur di Jerman, sebanyak 2.500 pekerjaan menggantung pada seutas benang tipis. Pesanan reguler dari Detroit tiba-tiba lenyap. Forklift yang biasanya sibuk mengangkut suku cadang kini terdiam. Lantai pabrik yang dulu hidup kini menjadi senyap. Namun, Berlin tidak tinggal diam. Jerman tidak akan membiarkan tulang punggung sektor manufakturnya runtuh begitu saja. Pada tanggal 14 Februari, langkah strategis diambil. Jerman menandatangani protokol perdagangan tambahan dengan Kanada, memperkuat hubungan ekonomi yang semakin penting. Dalam sebuah upacara resmi di Newfoundland, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Kanselir Jerman Olaf Scholz menyaksikan penandatanganan kesepakatan besar di bidang hidrogen bersih. Kesepakatan ini menandai dimulainya era baru dalam rantai pasokan transatlantik untuk energi hijau, serta membuka jalan bagi penghapusan tarif atas suku cadang otomotif senilai $10 miliar per tahun. Dan dengan itu, arah arus perdagangan global mulai bergeser. Komponen transmisi yang sebelumnya dijadwalkan dikirim ke Michigan kini dialihkan ke Ontario. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, lebih dari 70% inventaris bulan Januari telah dipindahkan. Di Oshawa, pabrik General Motors Kanada mengaktifkan jalur produksi tambahan. Sebanyak 350 pekerja yang sebelumnya dirumahkan, kini kembali dipekerjakan. Sementara itu, di Amerika Serikat, suasana berbeda terjadi. Pada malam yang sama, General Motors mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 300 karyawan di negara bagian Michigan. Selamat malam, saya Ann. Dan saya David Andrews, kata dua pembawa acara berita utama malam itu. PHK akan berdampak pada dua fasilitas utama milik YM, pabrik perakitan Orion dan pabrik Lansing Grand River. Kamera pun berpindah ke Jordan Bell, reporter News 10 yang melaporkan langsung dari lapangan.
Jordan, bisa Anda jelaskan mengapa begitu banyak pekerja lokal akan memulai tahun baru tanpa pekerjaan? Di sisi lain perbatasan, sektor logistik Kanada justru mengalami lonjakan aktivitas. Di Hamilton, 200 pekerjaan baru di sektor gudang dibuka hanya untuk mengelola banjirnya komponen dan suku cadang yang dialihkan dari AS. Insinyur-insinyur Jerman bekerja keras mengode ulang sistem ERP perusahaan mereka, memberi label ulang pada setiap pengiriman, yang sebelumnya ditujukan dari Detroit ke Toronto, kini berubah menjadi dari Flint ke London, Ontario. Namun, ini bukan hanya soal bertahan di tengah krisis. Ini adalah tentang penemuan kembali arah masa depan industri. Pada bulan Maret, Interchon, raksasa turbin angin hasil kolaborasi Prancis-Jerman, menandatangani kesepakatan senilai $1,1 miliar untuk mengirimkan komponen turbin langsung ke sektor hidroelektrik Kanada. Tempat perakitan di Quebec yang sempat stagnan kini kembali sibuk, dipenuhi komponen dengan label Made in Germany. Di Ontario, para pekerja memuat truk-truk menuju Windsor, sementara modul turbin angin dari Jerman tiba dalam jumlah besar, satu demi satu, ton demi ton. Teknisi Bavaria meluncurkan simulasi baru, menjalankan rantai logistik yang diperbarui, serta menerapkan kontrak-kontrak baru. Pada bulan April, apa yang awalnya tampak sebagai bencana mulai berubah menjadi strategi transformatif yang mendefinisikan ulang rute perdagangan antara Eropa dan Amerika Utara. Lebih ke utara, Denmark menghadapi tantangannya sendiri. Di Esbjerg, kota pelabuhan yang menjadi pusat industri angin pesisir Skandinavia, bilah-bilah turbin yang panjangnya setara dengan pesawat jet komersial mulai teronggok tanpa tujuan. Tarif impor sebesar 30% yang diberlakukan secara tiba-tiba oleh Amerika Serikat telah membatalkan sejumlah besar pesanan dalam sekejap mata. Para manajer proyek pun bergerak cepat. Rencana dihentikan, proyek dibekukan, dan tim lapangan mulai bersiap menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja. Pada tanggal 1 April, sebuah perjanjian teknologi hijau senilai $1,5 miliar ditandatangani, membuka jalan baru bagi ekspor energi terbarukan Denmark. Dalam hitungan hari, Denmark mengalihkan seluruh jaringan distribusi ekspor energinya dari Amerika Serikat ke Kanada. Bilah-bilah turbin yang sebelumnya ditujukan untuk Arizona dialihkan ke Nova Scotia. Modul surya yang semula ditujukan ke Florida justru dikapalkan ke Saskatchewan. Dalam minggu yang sama, 150 teknisi asal Denmark menaiki pesawat menuju Halifax dan Regina, bersiap memperkuat infrastruktur energi bersih Kanada. Di kawasan industri Nova Scotia, lebih dari 200 pekerja lokal dilatih untuk menginstal dan memelihara peralatan turbin impor. Di Saskatchewan, pusat logistik memperpanjang jam operasinya dan menggandakan jumlah shift untuk mengimbangi peningkatan permintaan. Sementara itu, di Aalborg, mesin-mesin CNC diprogram ulang sesuai spesifikasi pasar baru. Prosedur pengendalian kualitas diperbarui untuk memenuhi standar teknis jaringan energi Kanada. Tak lama kemudian, panel surya mulai dikirim langsung ke Toronto, menandai pergeseran besar dalam lanskap ekspor Denmark dan awal dari aliansi energi bersih lintas Atlantik yang baru. Dalam waktu 1 bulan, ekspor turbin angin Denmark ke Kanada melonjak sebesar 65%. Bagi Denmark, lonjakan ini berarti 900 pekerjaan berhasil dipertahankan. Bagi Kanada, ini membuka pintu bagi terciptanya 1.100 lapangan kerja baru. Perubahan ini bukan hanya tentang ekonomi, ini adalah soal energi, tentang bagaimana arus listrik dialihkan dari satu benua ke benua lain, menandai pergeseran besar dalam geopolitik energi bersih. Ribuan mil jauhnya, di Korea Selatan, perubahan besar lainnya sedang berlangsung. Di dalam pabrik baterai raksasa yang biasanya sibuk dan berderu, keheningan mendadak terasa menyesakan. Tarif sebesar 20% yang dikenakan Amerika Serikat telah memutus hubungan bisnis vital antara produsen baterai Korea dan pasar utama mereka di California. Palet-palet berisi modul lithium-ion terdiam di lantai pabrik, menunggu nasib. Para manajer memandangi spreadsheet yang kini penuh dengan angka merah, proyeksi meleset, dan target yang gagal dicapai. Namun Seoul tidak tinggal diam. Kota itu bergerak cepat, mengalihkan arah, menyesuaikan strategi. Pada tanggal 20 Maret, dua raksasa industri, LG Chem dan Samsung SDI, menandatangani kesepakatan senilai $1,7 miliar dengan Northvolt Kanada, membuka jalur baru bagi distribusi baterai ke pasar Amerika Utara. Sebanyak 500,000 modul baterai segera ditugaskan ke destinasi baru, Windsor,
London, dan Hamilton di Ontario. Di pusat-pusat logistik dan pengemasan, kru bekerja dalam 2 shift tanpa henti. Label-label pengiriman yang dulunya mencantumkan Los Angeles, kini bertuliskan Ontario. Menjelang pertengahan Mei, 2 fasilitas manufaktur di Kanada masing-masing menambah 350 teknisi baru. Semuanya dilatih secara khusus untuk menangani perakitan presisi dari paket baterai buatan Korea. Di sisi lain Samudra Pasifik, langkah ini berarti lebih dari sekadar kontrak. Di Korea Selatan, sekitar 3.000 pekerjaan berhasil diselamatkan. Pabrik di Ulsan terus beroperasi tanpa gangguan besar. Perlombaan kendaraan listrik global, yang selama bertahun-tahun sangat tergantung pada integrasi dengan Amerika Serikat, kini mulai bergeser. Jaringan pasokan kendaraan listrik yang tengah berkembang di Kanada muncul sebagai simpul penting baru, menghubungkan produsen Asia dengan konsumen Amerika Utara, tanpa harus melalui jalur lama yang kini dipenuhi hambatan perdagangan. Di Lyon, Prancis, ketegangan menggantung di udara. Di dalam fasilitas yang memproduksi elektroliser hidrogen, mesin canggih yang mampu mengubah air menjadi energi bersih, aktivitas melambat drastis. Pesanan yang dulunya datang bertubi-tubi kini mengering. Tarif impor sebesar 30% yang diberlakukan oleh Amerika Serikat menghantam pasar utama dan secara efektif menghentikan produksi. Ratusan juta euro dalam kontrak dan transaksi hilang dalam semalam, menguap seiring ketidakpastian yang menyelimuti industri energi bersih Eropa. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Bergerak dengan kecepatan strategis, pada tanggal 3 April, pemerintah menandatangani Pakta Infrastruktur Hidrogen senilai 1,2 miliar dolar dengan Kanada. Dari jumlah itu, elektroliser senilai 800 juta dolar akan dikirim ke Quebec dan Ontario, sebagai bagian dari transisi besar Kanada menuju energi terbarukan. Secara paralel, produsen turbin angin dari wilayah Île-de-France mengumumkan keterlibatan mereka dalam proyek energi pesisir di Nova Scotia dengan nilai kontrak mencapai 400 juta dolar. Dalam beberapa minggu setelah kesepakatan tersebut, sebanyak 250 insinyur dan teknisi asal Prancis diterbangkan ke Montreal dan Toronto untuk mengawasi pelaksanaan proyek, menggelar uji penerimaan pabrik, dan menjalin kerjasama teknis dengan perusahaan energi Kanada. Sementara itu, 180 pekerja lokal di Kanada mendaftar dalam program pelatihan jalur cepat di Université de Montréal, mempelajari protokol perakitan dan standar kualitas khas Prancis. Kemitraan lintas Atlantik ini berhasil mempertahankan sekitar 1.000 pekerjaan di sektor energi Prancis, sekaligus menciptakan 850 lapangan kerja baru di Kanada. Namun tidak semua kabar membawa optimisme. Di Lyon, beberapa stasiun pengelasan ditutup, karena tidak semua lini produksi dapat segera dialihkan ke proyek-proyek Kanada. Salah satu pemasok utama memutuskan untuk merumahkan 150 staf setelah sebagian besar kontraknya dialihkan ke Amerika Utara. Dinamika industri global mulai berubah. Sebuah tatanan baru tengah terbentuk, tatanan yang menghargai kelincahan, kemampuan beradaptasi, dan kemitraan strategis, serta dengan cepat menghukum setiap bentuk ketidakfleksibelan. Di belahan dunia lain, ribuan kilometer jauhnya di Pilbara, Australia Barat, krisis serupa mulai terasa. Kereta api pengangkut biji besi melesat menembus hamparan gurun merah menuju pelabuhan-pelabuhan ekspor di pantai barat, hanya untuk mendapati dirinya terhenti di ujung jalur logistik. Tarif mendadak sebesar 30% yang dikenakan Amerika Serikat terhadap impor mineral, mentah mengguncang sektor ekspor Australia. Pengiriman dihentikan. Kontrak dibatalkan. Aktivitas di tambang-tambang besar mendadak terhenti. Suara mesin dan dentingan logam berganti keheningan, meninggalkan kekosongan yang mencemaskan di kawasan industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi sumber daya alam Australia. Namun, Australia tidak terpaku dalam kebuntuan. Negara itu sudah menyusun rencana keluar dari krisis yang menghantam sektor ekspornya. Pada tanggal 20 April, inisiatif besar bertajuk Northern Stars Initiative secara resmi ditandatangani, sebuah fakta mineral senilai 3,5 miliar dolar yang mengikat kerjasama strategis antara Australia dan Kanada. Rantai pasokan pun mulai dialihkan. Jalur kereta api yang sebelumnya mengangkut biji besi ke pelabuhan untuk dikapalkan ke California kini diarahkan ke Vancouver dan Thunder Bay, mengubah arah perdagangan lintas Samudra Pasifik menjadi sumbu baru lintas Samudra Hindia dan Atlantik. Sebagai respons, pelabuhan-pelabuhan utama di Kanada menambah 400 tenaga kerja baru untuk menangani volume kargo yang meningkat. Di Ontario,
Pabrik-pabrik baja meningkatkan kapasitas tanur sembur mereka untuk memproses biji Australia yang memiliki kadar besi lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Hasilnya, pada pertengahan hari saja, output baja meningkat sebesar 18%. Ini bukan hanya reorientasi logistik. Ini adalah rekonstruksi seluruh lanskap industri berat. Tidak ketinggalan, sektor litium Australia segera mengikuti langkah serupa. Sebuah usaha patungan dibentuk antara produsen litium dari Australia Barat dan pabrikan bus listrik asal Kanada. Hasilnya, aliran baru baterai litium karbonat bergerak menuju fasilitas pemrosesan di Welland, Ontario. Peralihan ini berhasil menyelamatkan 2.100 pekerjaan di sektor pertambangan Australia, memberi napas bagi industri yang sebelumnya terancam oleh kebijakan perdagangan Amerika yang mendadak dan agresif. Meskipun kontraktor-kontraktor yang lebih kecil tetap terkena dampak dan menghadapi pemangkasan operasional, inti dari ekosistem industri mineral Australia tetap bertahan. Namun yang paling penting bukan sekadar angka atau volume kargo. Yang paling signifikan adalah sinyal perubahan. Bahkan komoditas paling dasar sekalipun, biji besi, litium, bahan mentah tanpa merek atau logo, bisa dialihkan, dikemas ulang, dan dijalin kembali dalam bentuk kemitraan baru. Dunia telah memasuki era keterhubungan yang lebih fleksibel dan cair, di mana kesetiaan dagang berganti dengan kelincahan strategis. Sementara itu, di Meksiko, pukulan datang dengan keras, seperti gempa bumi yang mengguncang fondasi industri. Lonjakan tarif sebesar 35% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap komponen otomotif, secara mendadak memutus akses vital ke jalur perakitan di negara tetangga. Pabrik-pabrik yang tersebar di Ciudad Juarez, Baja California, dan Monterrey, yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung rantai pasok otomotif Amerika Utara, kini bersiap menghadapi potensi keruntuhan. Jalur perakitan melambat. Persediaan menumpuk. Manajemen krisis dimulai, tetapi waktu terus berjalan. Namun, dalam beberapa minggu, Meksiko dan Kanada mengumumkan pembentukan aliansi 3 koridor utara senilai $8,2 miliar untuk distribusi suku cadang otomotif. Sistem suspensi, unit kontrol elektronik, ECU, dan rangkaian kabel segera dialihkan. Pusat otomotif di Ontario meledak dengan aktivitas produksi. Pusat logistik di Brampton diperluas, dan pabrik di Windsor mulai menjalankan shift malam. Di Meksiko, para pemasok yang nyaris bangkrut menemukan jalan keluar dengan mengalihkan fokus mereka ke pasar Kanada. Di Baja California, pusat pengemasan tetap beroperasi, mempertahankan tenaga kerja dengan mengalihkan volume ekspor ke arah utara. Pada bulan Mei, total investasi bilateral antara Meksiko dan Kanada melampaui $20 miliar. Upaya untuk mengisolasi Meksiko, yang awalnya dimaksudkan untuk memutuskan rantai perdagangan, justru memperdalam hubungan ekonominya dengan Kanada dan menjadi pelajaran geopolitik yang berharga. Tarif yang dimaksudkan sebagai senjata ekonomi ternyata tidak memutuskan kemitraan, melainkan mengarahkannya ke jalur baru. Lalu akhirnya, datanglah Brasil. Pada tanggal 1 Maret, para peternak di negara bagian Mato Grosso menerima kabar buruk. Tarif sebesar 25% resmi memutus akses mereka ke pasar Amerika Serikat. Daging sapi, kedelai, dan etanol senilai miliaran dolar kini tak lagi dapat disalurkan. Kepanikan langsung menyebar. Beberapa analis memperkirakan pendapatan sektor pertanian akan anjlok hingga 30%, sementara yang lain memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja secara massal. Namun, pada tanggal 28 Maret, Brasil merespons. Sebuah kesepakatan perdagangan senilai $2 miliar dengan Kanada ditandatangani, mengalihkan aliran daging sapi ke Alberta dan Manitoba, kedelai ke Winnipeg dan Saskatoon, serta etanol ke Quebec. Para pemimpin sektor pertanian di Sao Paulo dan Brasilia segera menata ulang strategi ekspor. Sebanyak 150 peternakan mulai mengekspor ternak hidup ke rumah pemotongan hewan di kawasan Toronto. Sekitar 5.000 pekerjaan peternakan berhasil diselamatkan. Produsen kedelai di luar Londrina mendapatkan akses jalur kredit dari BNDES untuk memperluas kapasitas produksi, menghasilkan tambahan pendapatan hingga ratusan ribu dolar per peternakan. Di sisi lain, fasilitas pemrosesan daging di Kanada menambah 400 tenaga kerja, sementara koperasi biji-bijian membuka lapangan kerja baru bagi 250 orang. Pada tanggal 10 Mei, Menteri Perdagangan dari Brasil dan Kanada berdiri berdampingan, menandai tonggak penting dalam hubungan bilateral yang baru terjalin.
Brasil tidak hanya berhasil menyelamatkan ekonominya dari potensi krisis, tetapi juga mulai menggambar ulang peta perdagangan globalnya. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, tekan tombol berlangganan untuk menunjukkan dukungan Anda terhadap saluran ini. Dari poros engkol buatan Jerman yang dikirim ke Ontario, hingga ternak Brasil yang diangkut truk ke padang rumput Kanada. Dari turbin angin yang mendarat di pelabuhan Halifax, hingga modul litium yang kini memasok energi ke jantung Toronto. Ini bukan sekadar pergeseran logistik. Ini adalah migrasi global, sebuah pergerakan masif dalam arah perdagangan, kemitraan, dan aliansi industri. Amerika Serikat semula percaya bahwa tarif akan membawa pulang sektor manufaktur. Namun kenyataannya, yang mereka ekspor bukan hanya barang, tapi juga kepercayaan. Dan Kanada, dengan ketenangan strategisnya, siap menyambut perubahan itu. Ketika Washington sibuk menarik garis dan membatasi gerak, Ottawa menawarkan jalur penyelamat dan membangun jembatan. Ketika pabrik-pabrik Amerika mulai sepi dan mesin-mesin terdiam, pelabuhan-pelabuhan Kanada menyala dengan aktivitas. Saat para pemasok saling berebut peluang yang menyusut, perusahaan-perusahaan Kanada memperluas shift kerja, merekrut dengan agresif, dan membangun aliansi-aliansi baru lintas benua. Ini bukan sekadar soal ekonomi. Ini adalah soal identitas. Soal siapa yang mampu beradaptasi ketika aturan berubah. Dan soal apa yang terjadi ketika mitra dagang yang paling terpercaya di dunia memutuskan untuk mencari pijakan baru di tengah ketidakpastian global. Jika Anda merasa video ini mencerahkan, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan perkembangan selanjutnya. Tinggalkan komentar Anda di bawah. Menurut Anda, poros perdagangan negara mana yang paling mengejutkan dalam perubahan besar ini?